Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Pak Guru akan memimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sekali, kalian masih bersemangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya apakah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Pernah, Pak. Oh, pernah semua ya? Pak. Nah, jadi Pak Guru akan menjelaskan sedikit. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik dengan memanfaatkan suasana kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok yaitu untuk membahas sebuah topik ataupun permasalahan yang dialami oleh peserta didik dengan menggunakan dinamika kelompok. Jelas ya? Jelas, Pak. Kemudian adapun tugas dan tanggung jawab kita dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini, yang pertama, Pak Guru berperan sebagai pemimpin kelompok yang bertugas untuk mengarahkan anggota kelompok. Sedangkan anak-anak sekalian berperan sebagai anggota kelompok. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok tentu memiliki aturan-aturan. Adapun aturan yang harus kita perhatikan, yang pertama, peserta didik terlibat aktif selama proses kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua, Pak Guru berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengekspresikan, bisa bertanya, memberikan sanggahan ataupun masukan kepada anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan ataupun memberikan pertanyaan, memberikan saran ataupun masukan, hendaklah mematuhi norma-norma sehingga dalam kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tidak ada kendala. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking. Ice breaking ini bernama Mari Berkonsentrasi. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, yes, yes. Luar biasa, tepuk tangan bagi teman-teman. Baiklah anak-anak, kita telah melakukan ice breaking. Selanjutnya, Pak Guru kembali mengingatkan bahwa tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok ini yaitu untuk membahas topik ataupun permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Kemudian kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok selama 1 jam pelajaran atau sekitar 40 menit. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Baik anak-anak, kita akan memasuki tahap inti. Sebelum kita memasuki tahap inti, Pak Guru akan menanyakan kembali kesiapan anak-anak sekalian. Apakah siap memasuki tahap inti? Siap, Pak.
kita masuk ke topik, Pak Guru mau bertanya, kira-kira topik apa yang akan kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Motivasi belajar. Motivasi belajar. Ada yang lain? Jenis motivasi. Jenis motivasi. Motivasi. Baik, berarti kita akan membahas mengenai motivasi belajar ya. Kita sepakat? Sepakat. Baik. Jadi sebelum kita membahas, Pak Guru mau bertanya dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu motivasi belajar? Adalah kecenderungan peserta dalam melakukan belajar. Ada yang lain? Kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai informasi atau hasil pelajaran sudah penting. Baik. Apakah ada yang lain? Tidak ada? Baik. Dari penjelasan temannya tadi sudah benar ya, bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan ataupun suatu hal yang mampu menggerakkan, mengarahkan seseorang untuk mengikuti proses pembelajaran dengan ada yang ingin dicapai. Contohnya untuk meraih prestasi belajar maupun tanggung jawabnya sebagai pelajar. Jelas ya? Kemudian sebelum Pak Guru melanjutkan, apakah ada yang mau bertanya dulu seputar pengertian motivasi belajar? Ya. Apa pengertian motivasi belajar? Oh, baik sekali. Jadi mengapa kita harus mempelajari mengenai motivasi belajar, yaitu agar kita mampu untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki dengan memiliki motivasi ataupun dorongan-dorongan. Dengan adanya dorongan tersebut, kita mampu untuk meraih prestasi, meraih kesuksesan, serta melaksanakan tanggung jawab kita dalam proses pembelajaran. Apakah masih kurang jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ya? Apa arti motivasi belajar? Nah, jadi motivasi belajar itu seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, yaitu sebuah dorongan ya, ataupun sesuatu yang mampu menggerakkan seseorang untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian kira-kira ada yang tahu ada berapa macam jenis dari motivasi belajar? Ada dua, Pak. Ada dua. Nah, apa aja? Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Baik, ada dua ya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa itu motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik? Oke, Hayu. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Baik, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Kalau motivasi ekstrinsik, ya. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Baik sekali. Jadi sudah jelas ya bahwa motivasi ekstrinsik itu merupakan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Kemudian Pak Guru jelaskan tambah lagi bahwa motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang meliputi ada perasaan kepuasan, harga diri, tanggung jawab, kebutuhan dan sebagainya. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, di mana diantaranya itu berasal
Ya, kita satu-satu aja ya. Ya, mau rakun? Ada dua, itu faktor internal, faktor eksternal. Ya, ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Ayo, kira-kira yang termasuk dalam faktor internal itu apa saja? Merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri orang. Ya, contohnya apa nak? Contohnya motivasi tanggung jawab dalam hidup. Oke, tanggung jawab dalam hidup itu salah satu contohnya ya. Kemudian kalau faktor ekstrinsik, ya, tadi merupakan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. ya dari luar. Contohnya apa? Pengaruh dari organisasi, keluarga, teman, pacar maupun dari film. Nah, baik. Jadi motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dipengaruhi oleh faktor dari luar individu ya. Di antaranya tadi ada faktor organisasi, faktor keluarga, faktor sahabat, pacar maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Baik anak-anak, kita telah membahas materi mengenai motivasi belajar. Di antaranya tadi yaitu meliputi pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Sampai di situ apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan sebuah video motivasi untuk menguatkan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, Pak Guru berharap anggota kelompok sekalian dapat menyaksikan dengan baik dan menyimpulkan hasil dari video yang Pak Guru tampilkan. Jelas? Baik. Nah, ada yang lihat? Jadi video ini merupakan video pendek mengenai rasa malas dan tekad. Jadi di antara rasa malas itu ada tekad yang mempengaruhi proses belajar.
video singkat mengenai antara rasa malas dengan tekad. Masih bersemangat? Masih, Pak. Luar biasa. Jadi dari video singkat yang Pak Guru tampilkan, kira-kira apa yang dapat kalian petik dari video tersebut? Harus rajin belajar. Ya, harus rajin belajar. Ada lagi yang lain? Jangan memisahkan waktunya untuk bermain HP. Oh, jangan misalkan waktu untuk bermain HP. Ada lagi yang lain? Berkonsentrasi belajar. Berkonsentrasi belajar. Ada lagi? Nah, baik. Jadi dari video singkat tadi kita dapat memetik suatu pengajaran bahwa di mana kita itu harus rajin untuk belajar. Jangan berada pada zona nyaman. Walaupun merasa malas, walaupun merasa terpaksa, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk belajar. Karena kesempatan tidak datang dengan kita bermalas-malasan, tetapi kesempatan kita yang menciptakannya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Jadi kita harus senantiasa memiliki motivasi belajar yang kuat, sehingga dalam proses pembelajaran kita akan merasa terus bersemangat, terus memiliki tujuan, dan terus untuk selalu berusaha menjadi lebih baik lagi, sehingga kita akan memiliki pencapaian yang luar biasa dengan memaksimalkan motivasi belajar kita. Contohnya, ayah ingin memiliki ranking pertama di kelas, berarti ayah harus memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar sehingga dapat meraih tujuan yang diinginkan. Nah, ada lagi contoh yang lain. Maura pun ingin menjadi anak yang memiliki kesuksesan. Jadi di situ harus benar-benar ditanamkan suatu motivasi yang berasal dari dirinya. Harus benar-benar memiliki tujuan yang hendak dicapai, sehingga dalam prosesnya nanti seiring waktu akan mencapai target dan tujuan yang diimpikan dengan memaksimalkan motivasi yang anak-anak miliki. Karena setiap orang itu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Baik. Kita telah membahas mengenai materi motivasi belajar. Selanjutnya kita juga telah menyaksikan sebuah video motivasi yang sangat luar biasa sekali, sehingga dari materi-materi serta video yang kita perhatikan bersama dapat diperoleh suatu pengajaran dan pembelajaran yang dapat kita ambil manfaatnya. Kemudian setelah rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan, Pak Guru akan membagikan sebuah lembar kegiatan ataupun lembar kerja kepada anggota kelompok ataupun anak-anak sekalian yang harus dikerjakan mengenai materi yang telah kita bahas hari ini. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Baik, Pak Guru akan membagikan. Ini dia. LKPD ataupun lembar kerja siswa sudah Pak Guru bagikan. Kemudian Pak Guru berikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD selama 5 menit. Jadi LKPD ini memuat
tentang poin-poin apa yang telah kita pelajari hari ini. Bisa dimengerti ya? Jangan lupa menuliskan nama peserta didik, kemudian kelas, kemudian untuk topik layanannya yaitu motivasi belajar. Kemudian waktu pelaksanaannya kita mulai tadi pukul 10:10 WITA atau 10:10 WITA sampai selesai. Ada yang masih kurang jelas? Nah, silakan dikerjakan. Pak Guru berikan waktu selama 5 menit, nanti langsung dikumpulkan. Jangan lupa di bawahnya dituliskan kembali nama peserta didik kalian dan ditandatangani. Jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Ya, di bawahnya dituliskan nama peserta didik dan ditandatangani di atasnya. Ada yang sudah selesai? Ya, Pak. Oke, kita tunggu temannya yang lain. Sudah semua? Sudah ya? Nah, baik, selanjutnya kalian pegang dulu masing-masing lembar kerja siswanya. Kemudian Pak Guru akan membagikan satu form lagi mengenai penilaian hasil dalam kegiatan bimbingan kelompok yang kita laksanakan.
pengisiannya, berilah tanda centang pada kolom pernyataan yang ada di bawah dengan pilihan jawaban ada STS atau sangat tidak sesuai, kemudian TS tidak sesuai, kemudian S sesuai, dan SS sangat sesuai. Jadi pada pernyataan-pernyataan tersebut peserta didik sekalian memberikan tanda centang pada kolom-kolom yang telah disediakan. Bisa dimengerti? Ya, silakan Pak Guru berikan waktu 2 menit untuk bagian bawahnya masih sama, ditulis nama peserta didik dan ditandatangani. Sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah selesai semua, bisa langsung dikumpulkan ya. Jangan lupa dituliskan nama di bawahnya dan ditandatangani. Baiklah anak-anak, kalian telah mengisi 2 form yang Pak Guru berikan. Yang pertama tadi ada LKPD dan yang kedua ada lembar evaluasi hasil. Jadi dari yang telah kita bahas bersama tadi mengenai materi motivasi belajar, Pak Guru dapat melihat bahwa peserta didik ataupun anak-anak sekalian mampu memahami topik yang telah kita bahas bersama. Kemudian dari rangkaian kegiatan yang telah kita lewati, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, jadi ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Yang pertama, bahwa motivasi belajar yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan, mengarahkan seseorang untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun jenis-jenisnya terbagi 2, yaitu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada 2, yaitu motivasi yang berasal dari diri ataupun faktor-faktor intrinsik, dan kemudian faktor yang berasal dari luar diri atau faktor ekstrinsik. Jadi dari yang telah kita laksanakan, Pak Guru ucapkan terima kasih bahwa peserta didik sangat antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah anak-anak, dari materi yang telah kita bahas bersama tadi, kira-kira apa pesan dan kesan yang kalian rasakan selama mengikuti proses kegiatan bimbingan kelompok? Kesan saya, Ya. saya merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tentang motivasi belajar. Baik, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Saya merasa materi yang sangat bermanfaat. Baik. Tadi sudah kesan. Kira-kira untuk pesannya siapa yang memberikan? Saya, Pak. Ya.
Baik, ada lagi? Saya Pak. Ya. Kita harus selalu memanfaatkan waktu untuk belajar. Baik, masih ada? Saya Pak. Ya. Jangan mudah menyerah dan jangan takut gagal karena kesempatan tidak datang dengan sendirinya. Baik, luar biasa sekali. Tetap bersemangat. Jadi seperti yang telah kalian sampaikan bahwa kesan dan pesan sangat luar biasa sekali. Jadi untuk anggota kelompok yang lain bisa memperhatikan pesan dari temannya tadi ya. Nah, selanjutnya dalam proses kegiatan kita telah melewati berbagai pembahasan dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Pak Guru sangat mengapresiasi antusiasme serta keaktifan anak-anak sekalian. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masih bertemu dalam kegiatan bimbingan kelompok di mana masih membahas mengenai topik yang sama tetapi dengan lanjutan materi yang berbeda. Bisa dimengerti ya? Nah, baik. Kemudian Pak Guru berharap bahwa anak-anak sekalian bisa terus bersemangat untuk mengikuti bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, selanjutnya Pak Guru melihat bahwa waktu kita akan segera berakhir. Karena seperti perjanjian kita tadi bahwa kegiatan bimbingan kelompok kita laksanakan selama 40 menit. Sudah jelas ya? Ya Pak. Nah, baik, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak Guru akan memimpin doa. Baiklah anak-anak sekalian, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi demikian kegiatan bimbingan kelompok